visi dan misi di sekolah tersebut. Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik dapat mewujudkan informasi yang akuntabel dan sejalan. Makanya kita adakan pertemuan ini nih, Mah. Insya Allah nanti kalau memang ada tanya jawab, ada yang ingin ditanyakan, boleh ya Mamah ya bertanya. Tapi nanti setelah ada pemaparan beberapa materi atau beberapa hal dari narasumber kita. Baik, langsung saja ya Mister. Yang pertama dari Miss Jessie ya, Miss Jessie. Halo Miss Jessie. Iya, Miss Riza boleh. Iya, iya. Data sekolah nih, operator sekolah nih Miss Jessie nih. Miss Jessie, saya persilahkan ya Miss Jessie, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada mama-mama semua di kelas 5 ini. Pada Miss Jessie, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya? Gimana? Jelas nggak ya Bunda suaranya? Jelas, Miss. Di saya sih jelas. Oh jelas, oke. Jelas. Sebelumnya saya maaf kalau misalkan nanti ada backsound yang kurang enak karena lumayan bocil lagi aktif-aktifnya. Ya. Sebelumnya sebagian yang udah tahu saya Miss Jessie, dan yang belum, perkenalkan saya Miss Jessie, Wakasek Kesiswaan sekaligus operator di SDT Nurul Fikri. Mohon maaf. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita semua bisa berkumpul meskipun melalui virtual di hari weekend ini. Terima kasih kesediaannya Ayah Bunda yang sudah hadir. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Alamin. Yang saya hormati wali kelas 5A, B, C. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya di hari Sabtu ini dan mengizinkan saya untuk sedikit memberi informasi tentang Dapodik. Kenapa saya pengen banget ikut di kelas 5? Karena rencana mau ada AKM di bulan Oktober sesuai jadwalnya. Pengennya semuanya masuk gitu ya orang tua muridnya karena ini ada kaitannya dengan data dan kemarin ketika di kelas 4 itu akhir kelas 4 wali kelas sudah meminta untuk mengumpulkan KK, kartu keluarga dan akte terbaru. Kebalik ya, akte dan kartu keluarga terbaru. Betul? Nah, kemarin itu sudah saya cek datanya dari kelas 5A sampai 5C dan kebetulan ada beberapa nih data yang nggak sinkron antara akte dengan kakak, khususnya di nama ibu. Jadi ketika di akte namanya pakai I akhirannya, dan tapi kebalik, di akte kelahirannya pakai Y tapi di kartu keluarga akhirannya I. Sedangkan kalau di dalam pendataan ini pengisian aplikasi Dapodik ini saya berpatokan pada akte kelahiran. Nah, tapi ketika kemarin saya mengecek satu persatu data siswa, justru tempat saya mengecek itu berpatokannya pada kartu keluarga. Jadi hasilnya adalah perbedaan antara akte dan KK itu muncul ketika pengecekan kemarin. Hasilnya jadi berwarnanya merah. Oke, mau berbagi. Nah, sebelumnya izinkan saya mau berbagi layar dulu. Oke, sudah keluar atau belum? Miss Riza, udah keluar atau belum ya? Sudah. Sudah, Miss, sudah. Nah,
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya tidak maksud untuk menggurui atau menjadi orang yang paling tahu, share sedikit kepada ayah bunda. Jadi pendataan siswa itu di Nurul Fikri itu melalui apa? Karena kita SDIT Nurul Fikri berada dalam pengawasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Indonesia, khususnya pemerintahan Kabupaten Bekasi. Jadi kita mau nggak mau memakai satu aplikasi yang ini isinya udah keseluruhan dari sekolah, sarana prasarana, guru, siswa, dan semua yang ada perangkat semua yang ada di sekolah berada di dalam satu aplikasi ini, namanya Dapodik, Satuan Data Pendidikan. Oke, kemudian yang masih penasaran dengan saya, ini saya mau orangnya. Kalau di sekolah ketemu, mohon disapa ya Bunda, karena jujur satu sekolah banyak siswanya, banyak orang tua juga, jadi tidak hafal satu persatu. Oke. Kemudian apa sih Dapodik? Dapodik itu data pokok pendidikan yang berisi tentang sekolah. Ada sarana prasarana, guru, siswa, pembelajaran, kemudian juga tentang penerbitan lisen itu juga ada di dalam Dapodik. Tampilannya seperti apa? Ini tampilannya. Ini beberapa hal yang diisi tentang sekolah, sarana prasarana, GTK itu tentang guru dan tenaga pendidik, kemudian ini peserta didik, isinya siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ini rombel mengenai pembelajaran dan juga nilai. Jadi nilai yang putra-putri ayah bunda dapatkan itu di-upload juga di dalam Dapodik, di-input, kemudian dikirimkan servernya ke Dinas Pendidikan. Nah, langkahnya gimana untuk siswa itu penerbitan penerbitan lisen, terus pengecekan. Ini aplikasi Dapodik. Jadi di peserta didik itu ada submenu. Submenu peserta didik, di mana di sini ada nama, jenis kelamin, lisen, dan nik, nomor kakak. Ini isian yang benar-benar harus diisi. Makanya kemarin ketika kelas 1 baru masuk, kebetulan di sini ada orang tua dari Faza ya, kelas 1C ya. Nah, kemarin itu sempat dimintain data ya, karena sudah lengkap. Jadi alhamdulillah gampang untuk diinputnya. Nah, terus di sini juga ada rombel, kemudian tanggal masuk ke Nurul Fikri itu kapan. Nah, ini tuh data diambil dari mana? Data diambilnya dari akte dan kartu keluarga. Saya berpatokan pada dua itu. Untuk nama, saya berpatokan kepada akte kelahiran. Nama ayah dan bunda juga saya berpatokan pada akte kelahiran. Nik dan kakak jelas sudah, nomor nik dan nomor kakak sudah jelas ada dalam kakak. Makanya kenapa ketika saya bilang ada perbedaan satu huruf, mohon diperbaiki, mohon infokan kepada wali kelas. Mohon infokan kepada wali murid. Ada satu. Nah, kemarin setelah saya cek untuk data kelas 5, itu ada beberapa yang berbeda ketika saya cek antara akte dengan kakak. Maaf. Nah, kemarin pengecekannya itu melalui laman listen.data.kemdikbud.go.id. Di sini saya masukkan nomor nisen, kemudian nama ibu kandung. Nah, kemudian dicentang I'm not a robot, cari data. Kemarin ada orang tua dari Arfa nggak ya? Saya Arfa. Oh, ada. Nah, kebetulan kemarin saya kasih contoh, saya mencari Arfa. Kebetulan kemarin saya masukkan nisennya Arfa, nama bunda, kemudian hasilnya keluar seperti ini, keluar. Nah, untuk pengecekan verifikasi data, apakah nama di akte serta di kakak itu cocok atau enggak, jadi di sini
Masukkan NPSN sekolah, kemudian tanggal lahir, dan NIK. Lagi-lagi NIK. NIK itu sekarang menjadi hal yang penting di dunia pendidikan. Kenapa? Karena verifikasi data siswa itu selain memakai NISN, dia juga memakai kartu NIK. Dan hasilnya ketika saya cari untuk punya Arfa, hasilnya begini. Semua sudah sama antara NIK dengan antara kakak dan akte. Jadi NIK-nya Arfa ditemukan, nama Arfa sesuai dengan yang ada di Dukcapil, tempat dan tanggal lahirnya juga sama, dan juga data ayah dan bunda pun diverifikasi. Begitu, jadi semua sudah fix sama untuk Arfa. Nah, kemarin ada satu yang justru sangat fatal, itu tidak diketemukan datanya, yaitu Fawas. Sebelum saya cek, Mr. Pandi yang kebetulan juga guru MF, orang tua Fawas, dia sudah menyadari ada kesalahan di kakak, yaitu di tempat lahir. Di akte Fawas itu tempat lahirnya Jakarta, tapi ketika di kartu keluarga tempat lahirnya itu Bekasi. Nah, pas saya cek dengan menggunakan verifikasi data di sini dengan menggunakan NPSN, tanggal lahir dan NIK, hasilnya adalah nama peserta didik atau EMIS berada cukup jauh dengan data Dukcapil. Artinya, sekarang itu validasi sekolah sudah berhubungan dengan Dukcapil langsung. Silakan berkoordinasi dengan operator sekolah dan Dukcapil setempat. Jadi urusannya bukan hanya dengan Dinas Pendidikan, tetapi juga dengan pihak Dukcapil setempat. Nah, ternyata ketika di cross check yang salah adalah di nama Razak. Di nama Razaknya. Nah, di akte kelahiran isiannya adalah R.A.J.A.K. Tetapi di kartu keluarga bukan J tetapi Z. Nah, ini menyebabkan datanya merah. Nah, kemudian juga sama dengan siapa ya kemarin itu? Mama Zikri Hazani. Mama Zikri ada? Iya. Oh, ada Mama Iya, Zikri. ada. Oh, iya, coba deh Mama sudah cek sudah pegang akte dan kakak nggak? Iya. Akte sudah. Nah, coba Mama cek deh di nama mamahnya di bagian nama mama. Iya, ada. Di akte kelahiran namanya? Ya, pakai R. Ya, beda ya, Mah ya? Iya. Nah, itu, mohon maaf, coba saya buka Zikri. Ada Zikri. Sebentar, saya buka cek dulu. Mohon maaf ya, Mama Zikri, saya jadikan contoh. Nah, di sini, nah ketemu nih, langsung ketemu nik ibu kandung tidak ditemukan. Mungkin ini bukan nik yang tidak ditemukan, karena perbedaannya antara yang saya input di Dapodik dengan yang ada di data Dukcapil tidak sama. Makanya akhirnya keluarlah datanya merah seperti ini, begitu. Nah, nanti untuk ayah bunda yang mau cek sendiri ya, bisa ceknya di nanti begini nih, saya demonstrasikan deh, saya contohkan. Siapa ya? Oke, Mama Zikri aja ya. Nisennya Zikri. Ya. 01053 0020. Nama ibu kandung. Sorry. Kalau sampai di sini masih aman. 20, 24, 25.
Tanggal lahir Zikri Desember 2010. Yes. Umur tanggal 7. Nah, kan, oke. 33 ini. Nah, untuk pengecekan ini ada di websitenya ini, namanya nisandata.kemdikbud.go.id PHP. Ini saya kirimkan di kolom chat. Jadi ayah bunda bisa nanti setelah ini bisa cross check datanya sendiri. Saya sudah cross check, tapi kalau masih penasaran dengan cross check sendiri silahkan. Ini sudah saya isi semuanya, sudah di checklist, kita lihat data. Nah, akan pertama yang keluar akan seperti ini. Keluar seperti ini, ya. Kalau misalkan sudah sini, klik validasi. Nah, ketika klik validasi, di sini langsung merah. Data belum valid, silahkan lakukan pengecekan ulang. Ketika dicek, muncul perbedaan seperti ini. Nah, kemarin juga ada beberapa sih. Salah satunya adalah Adinda Dwira Effendi. Terus Amanda, Mamah Manda, ada Mamah Manda? Apa sih? Oh, nggak ada ya. Nama ayahnya juga ada perbedaan antara di kakak dengan akte. Perbedaannya nggak banyak sih untuk Mamah Manda. Kemudian Karisa Emily ada nggak? Ada. Mama Karisa, coba dicek untuk cek data nama ayah di akte dan di kakak ya bun ya. Maaf nih saya sebut di sini mumpung ketemu dengan ayah bunda gitu kan. Nanti kalau misalkan memang ada ini, boleh hubungin saya langsung. Takutnya nanti kalau ke wali kelas, wali kelas juga kayak bingung sendiri harus menjelaskan gimana. Jadi nanti bisa hubungin saya, nomornya boleh minta sama wali kelas masing-masing. Nah, kemudian Zifara. Ya, kalau nggak salah, Zifara juga nih. Zifara. Terus Mama Arga, ada Arga? Ada Mama Arga? Oh, nggak ada nih Mama Arga ya? Udah. Oke. Nah, ini buat apa sih? Nah, ketika pendataan ini selain untuk rapor, juga nanti ketika naik ke kelas 6 itu digunakan sebagai data ijazah dan juga untuk data ketika ujian. Karena kelas 6 ini mau AKM, dan ada pendataan dari Dinas Pendidikan kemarin itu ketika bulan Februari untuk pengecekan, karena nanti fungsinya untuk nomor AKM, nomor peserta untuk sebagai peserta AKM gitu. Makanya kenapa saya sampaikan di sini, karena datanya penting untuk disetorkan kepada Dinas Pendidikan untuk prepare untuk AKM dan juga untuk prepare nanti ketika kelas 6 untuk data ujian. Karena biasanya kemarin itu beberapa tahun ke belakang itu yang dicek untuk betul-betul itu biasanya kelas 6. Betul ya Mama Rehan ya? Kemarin ketika Rehan kelas 6 diminta datanya untuk pengecekan. Ya. Ya, betul, Miss. Ya, oke. Ya, makanya sekarang kelas 5 ada pendataan untuk DNS atau DNP, makanya dari kelas 5 sudah diinfokan untuk betul-betul. Sebenarnya ketika untuk angkatannya yang kelas 5 sekarang ini, itu penginputannya memang penginputan manual.
penginputannya benar-benar manual, belum ada sistem tarik data. Tapi maksudnya tarik data ini untuk di aplikasi Dapodik ya, Bun. Nah, aplikasi Dapodik ini untuk angkatan yang sekarang kelas 5 itu input manual, dan saya melihat dari akte dengan kakak. Tapi sudah 3 tahun ini, untuk ketika siswa kelas 1, saya tarik data karena siswa tersebut sudah masuk dari TK. Itu khusus untuk TK yang mengikuti, bukan mengikuti, yang sudah memakai Dapodik dari TK-nya. Jadi ketika anak tersebut di TK-nya sudah masuk Dapodik atau bahkan sudah memiliki Nisan, ketika masuk ke SDIT Nurul Fikri, datanya tinggal ditarik oleh operator sekolah gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi Miss J ada di meeting chat mamahnya mamahnya siapa tadi ya? Fabian ya? Mamahnya Fabian. Iya, Miss. Mamahnya Fabian. Fabian itu 5A. Nama ayah Fabian kelas 5. Tapi kok kemarin, oh ini ya ada M-nya ya? Ya mah ya? Yang di akta atau di kakak tuh ada M-nya? Mama Fabian. Iya, ini ternyata kelewat nih Mama Fabian. Iya benar. Datanya yang lain sudah oke, cuman untuk di nama orang tua ya dan nama ayah. Ini saya lupa deh yang di akta atau di kakak tuh yang ada M-nya. Pokoknya salah satunya ada M. Betul ya? Iya? Gimana, Mas? Pakai P. Iya, ini Devi Taufik. Oh, Devi Taufik. Oh ya udah. Oke, nanti Mama coba ini aja deh ke saya. Untuk cross check ke saya ya. Soalnya kemarin saya nemuinnya cuma perbedaannya di M. Nanti kita wapri aja ya. Gitu. Terus ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Miss Jessi. Iya. Ini Bapak Ayaka. Oh iya. Mau nanya, tadi kan Miss Jessi menyebut kita bisa mengupdate data ya di Dapodik langsung. Pertanyaan saya, apakah perlu password atau username tertentu atau hanya mahasiswa? Nah, gini ya, untuk pengupdatean data itu hanya bisa dilakukan oleh saya sebagai operator. Okay. Jadi aplikasi ini kan hanya ada di satu laptop aja, nggak bisa di beberapa tempat gitu ya, karena ini memang aplikasi khusus sekolah. Jadi ketika memang ada perbedaan atau memang ada update data, ayah bisa menghubungi wali kelas untuk perubahan data, nanti wali kelas menyampaikan ke saya, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Baik, sama-sama ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi ayah, bunda? Kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, tapi nanti di akhir menemukan, oh iya mau nanya sama Miss Jessi, boleh titip pertanyaan sama wali kelas, karena kebetulan hari ini ada 3 pertemuan nih, grade 2, 4, dan 5, dan kebetulan saya juga diminta untuk masuk ke grade 2, 4, dan 5. Jadi karena yang duluan meminta ke saya grade 5, jadi saya mendahulukan kelas 5. Udah gitu karena lebih urgent kelas 5, karena mau AKM juga ya udah. Jadi saya lebih dulu di kelas 5. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau titip pertanyaan, boleh titip pertanyaan ke wali kelas atau bisa langsung wapri saya aja. Nomornya boleh minta ke wali kelas nanti. Oh iya, kemudian ada salam dari kepala sekolah. Mohon maaf tidak bisa hadir. Ya, ada hal yang tidak bisa ditinggalkan, ada keperluan yang mendesak, benar-benar mendesak. Kepala sekolah titip salam, semoga ayah bunda tetap sehat,
selalu semangat membimbing putra-putrinya di rumah ketika KBM di rumah, PJJ dari rumah. Terima kasih untuk ayah bunda yang sudah sama-sama berjuang 1 tahun kemarin ketika PJJ dari rumah. Terima kasih sudah menjadi partner yang terbaik. Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangannya dari saya, dari kepala sekolah, juga dari seluruh teman-teman guru yang mengajar di kelas. Dan mari kita bekerja sama untuk pembelajaran yang kembali online, kembali daring lagi. Semoga keadaan menjadi lebih baik lagi sehingga kita bisa tatap muka, anak-anak kembali bisa bertemu dengan temannya tanpa ada penghambat sedikit pun, tidak ada yang menghalangi. Oke, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih yang sudah menyediakan waktu. Nanti kalau misalkan ayah, teman-teman wali murid kelas 5 ada yang tanya, sampaikan dengan baik. Salam dari saya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Miss Riza, Mr. Mustafa, Miss Nuron. Terima kasih ayah bunda hebat sudah menemani, sudah meluangkan waktu. Terima kasih. Saya izin Sama-sama, Miss ya, Jen. saya sudah ditunggu di grade 2 ternyata. Ya, Miss Jessi. Terima kasih ya, Miss Jessi ya. Mohon maaf jika ada kurang. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang disampaikan Miss Jessi betapa pentingnya ya data, sinkronasi datanya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang berbeda antara akte, kakak, mungkin langsung disampaikan saja ya ke wali kelas, nanti minta nomor HP Miss Jessi, nanti langsung ke Miss Jessi-nya ya. Wah, berat. Pembahasan selanjutnya itu pembahasan AKM ya. Tadi juga sudah disinggung-singgung sama Miss Jessi. Kita akan AKM, kita akan nanti ada asesmen kompetensi minimum. Mungkin ayah bunda juga sudah dengar, tapi hanya dengar-dengar aja, hanya sekilas gitu. Insya Allah kita juga mau membahas nih tentang AKM yang akan insya Allah akan dilaksanakan bulan Oktober ya, Mister ya. Bulan Oktober nanti akan nanti pengenalan tentang AKM itu apa, seperti apa gitu. Kita kan selama ini hanya tahu asesmen kompetensi minimum itu apa sih, penilaian kompetensi yang mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Yang kita tahu hanya literasi membaca, literasi matematik atau numerasi saja, tapi belum jelas sampai ke sana-sananya. Insya Allah nanti akan dibahas hari ini sama Miss Nuron. Ya, Miss Nuron. Halo Miss Nuron. Mana nih Miss Nuron? Oke, iya. Selanjutnya pembahasan tentang AKM akan disampaikan oleh Miss Nuron. Kami persilahkan ya Miss Nuron ya. Terima kasih. Sama-sama Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa berkumpul walaupun dalam virtual seperti ini. Sebelumnya perkenalkan saya Miss Nuron, wali kelas 5A. Mungkin ada beberapa mama-mama yang belum kenal. Kita hanya komunikasi lewat WA ya. Saya Miss Nuron, wali kelas 5A. Kita wali kelas 5 memohon kerjasama yang baik dari ayah bunda semuanya, karena memang pembelajaran saat ini pembelajaran daring ya. Jadi kita kita harus bergandeng tangan untuk membimbing anak-anak kepada kesuksesan. Ini Rabbal Alamin. Oke, langsung saja di sini saya tidak akan tanya lebar, saya hanya membahas tentang AKM yang tadi sudah disinggung oleh Miss Jessi, betapa pentingnya data untuk sebuah AKM. Nah, AKM itu apa sih? Nah, di sini saya akan coba bahas ya. Sebentar, saya munculkan di layar. Sudah terlihat ya? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss.
Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang AKM. AKM itu apa? Sebelum masuk ke dalam AKM, kita akan mengenal asesmen nasional. Asesmen nasional itu adalah termasuk salah satu program dari Kemendikbud untuk perubahan dari yang sebelumnya, perubahan kurikulum yang sebelumnya, yang kita tahu kelas 6 itu harus mengikuti ujian nasional, lalu sistem penilaiannya itu diganti. Ya, sistem penilaiannya itu diganti menjadi asesmen nasional. Tapi bukan berarti asesmen nasional itu menggantikan ujian nasional, tidak. Tapi sistem penilaiannya saja yang berbeda. Apa yang berbeda? Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan abad ke-21. Pendidikan abad 21 yang dimaksud di sini, kita mengikuti perkembangan zaman ya. Kita sama-sama lihat perkembangan zaman saat ini itu sangat berubah sekali. Dan kalau pendidikan itu tidak berubah, tidak mengikuti, maka pendidikan akan tertinggal. Jadi di sini kita sama-sama untuk menyeimbangkan antara pendidikan dengan perkembangan zaman. Sama halnya seperti anak-anak sekarang yang mereka sudah lebih paham gadget dibanding orang tuanya. Nah, itulah dibutuhkan bagaimana kita harus menyeimbangkan antara orang tua dan siswa, orang tua dan anak, agar memang mereka tidak tertinggal dan pendidikan tetap harus terus berjalan. Dalam pendidikan abad 21 itu banyak hal. Dalam sekolah itu seperti harus ada komunikasi, ada beberapa poin. Di dalam keterampilan abad 21 itu ada 4 poin. Komunikasi, mereka harus mampu mengkomunikasikan. Anak itu sudah dituntut mampu untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikiran mereka, atau dalam hal simpelnya adalah mereka harus mampu berpendapat. Ya, mereka harus mampu berpendapat. Lalu yang kedua, critical thinking. Critical thinking maksudnya adalah berpikir kritis. Mereka harus mampu berpikir kritis. Kritis bukan berarti mereka selalu komplain apa yang dikatakan orang tua, bukan. Maksudnya berpikir kritis itu berpikir tingkat tinggi. Ketika pemikiran mereka mampu untuk menalar ke dalam beberapa hal. Lalu yang keempat, kolaborasi. Kolaborasi itu maksudnya mereka harus mampu bekerja sama dengan berbagai siapa saja, dengan berbagai orang. Kenapa? Karena di dalam era globalisasi saat ini, anak-anak itu kita tidak bisa menuntut mereka hanya sebagai kecerdasan pengetahuan saja. Tidak hanya menuntut mereka harus cerdas secara intelektual, tidak bisa. Kenapa? Karena banyak ya orang-orang cerdas yang mungkin banyak orang-orang cerdas di sana, tapi ada mereka yang kurang. Atau mungkin seperti, mohon maaf, terjadinya korupsi seperti itu. Mereka cerdas, tapi ada mereka yang karakter mereka yang masih selalu diperbaiki. Itu sekilas tentang abad 21. Nah, jangan di sini, nak. Asesmen nasional perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan apa sih yang diharapkan? Mutu pendidikan yang dilihat dari hasil ujian nasional, hasil ujian nasional saja kah seperti yang selama ini terjadi? Selama ini kan kita melihat mutu pendidikan hanya dari hasil UN. Oh, nilai UN-nya tinggi, nilai NIM-nya tinggi. Padahal nilai NIM tinggi itu tidak menjamin mutu pendidikan itu menjadi baik. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran atau apapun sebutannya. Jadi, keberhasilan sistem pendidikan itu tidak hanya difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa secara pengetahuan saja, namun terhadap keterampilan dan sikap. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa banyak orang cerdas, tapi keterampilan dalam hal dia berkomunikasi dengan orang, bekerja sama dengan orang, itu juga perlu diperhatikan. Dan juga sikapnya bagaimana. Nah, di sini kecakapan hidup abad 21 yang tadi dimaksud. Dia belajar dan berinovasi. Nanti ketika mereka sudah ini, bagaimana dia bisa berinovasi, menemukan suatu hal yang baru. Ya, jadi tidak hanya sekedar menerima. Orang Indonesia itu biasanya hanya menerima, maksudnya seperti misalnya konsumtif ya. Orang Indonesia hanya konsumtif, menerima produk dari luar, tanpa bisa berinovasi, melakukan inovasi terbaru. Di sini tujuannya penampilan abad 21 bagaimana siswa mampu berinovasi, membuat suatu hal yang baru demi kemajuan negara Indonesia.
Lalu yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. Bagaimana siswa itu mampu menggunakan teknologi informasi seperti gadget-gadget yang mereka sudah terbiasa saat ini, kita harus arahkan bagaimana mereka mampu menggunakan gadget itu ke arah yang lebih positif. Jadi mungkin banyak keluhan dari orang tua ketika daring ya, mereka sering main gadget, malah lebih sering mainnya daripada belajarnya. Nah, itulah yang perlu diarahkan, bagaimana kita mengarahkan bahwa kesalahannya itu bukan pada gadget, kesalahan itu bukan pada handphone ataupun laptop, tapi bagaimana kita menggunakan handphone ataupun laptop itu ke arah positif. Disinilah butuh peran kita sebagai pendidik dan peran ayah bunda sebagai orang tua mengarahkan mereka agar mereka mampu bisa menggunakan, memanfaatkan gadget yang sudah mereka miliki untuk ke arah positif. Lalu di sini bekerja dan berkontribusi dengan masyarakat. Di sini mereka harus mampu untuk ini kedepannya ya maksudnya. Tapi untuk saat ini mereka harus mampu untuk bisa berkontribusi dengan masyarakat atau setidaknya bersosialisasi dengan teman, berhubungan baik dengan teman, tidak saling menjatuhkan, tidak saling meremehkan, bersikap baik seperti itu. Nah, kompetensi siswa di sini kemampuan siswa kecakapan juga abad 21, profil pelajar Pancasila terukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional, di dalam asesmen nasional itu ada yang kita sering sebut sebagai AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi, asesmen kompetensi minimum itu masuk ke dalam asesmen nasional atau bagian dari asesmen nasional. Bagian dari asesmen nasional itu ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Disinilah 3 poin inilah yang menjadi acuan atau menjadi asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional? Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada setiap jenjang. Mutu ya, kualitas. Bagaimana kualitas sekolah itu terhadap pendidikan. Mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil belajar yang mendasar, seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas kelas belajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM mengukur kompetensi mendasar, literasi, membaca, dan numerasi siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar di kelas maupun di sekolah. Nah, yang tadi di sini ya sudah jelas bahwa AKM itu mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Literasinya itu sebenarnya tidak hanya membaca. Literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana dia bisa memahami dari gambar juga bisa masuk literasi. Bagaimana dia memahami gambar itu dari lingkungan, bagaimana dia bisa memahami lingkungan dari hasil pengamatan, itu juga termasuk ke dalam literasi. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tadi ya jabarannya di sini tadi ya. Maaf. Bentar. Asesmen nasional dibagi menjadi 3 bagian, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, untuk kelas 5 ini yang insya Allah akan diadakan bulan Oktober nanti, kita akan mengikuti AKM. Nah, AKM itu apa? Asesmen literasi, bagian dari AKM itu asesmen literasi membaca dan numerasi. Asesmen literasi membaca di sini poinnya adalah memahami, menggunakan, evaluasi, merefleksi. Memahami misalnya memahami bacaan, memahami gambar, memahami, mengamati, ada suatu proses, misalkan bagaimana dia bisa hasil pengamatannya, itu masuk ke dalam literasi. Membaca. Nah, kalau masuk numerasi, di sini memahami dan aplikasi dan bernalar. Kalau misalkan ke apa ya, dibagikan seperti ke dalam poin mata pelajaran, mungkin seperti literasi itu bahasa Indonesia dan numerasi itu matematika. Tapi tidak terfokus ke situ ya, hanya simpelnya saja. Nah, siapa saja sih yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah satuan pendidikan. Jadi, asesmen nasional itu adalah penilaian terhadap sekolah. Ya, jadi semua yang ada di dalam sekolah itu masuk ke dalam asesmen nasional.
kepala sekolah, guru, murid. Ya. Nah, murid yang ditentukan adalah murid kelas 5. Untuk jenjang SD yang mengikuti asesmen nasional adalah murid kelas 5. Dan itu maksimal 30 murid. Kenapa harus maksimal 30 murid? Karena kita sistemnya adalah sampling. Jadi dari asesmen nasional itu kan secara keseluruhannya penilaian terhadap sekolah. Nanti semua berbagai pihak ada penilaiannya, termasuk siswanya kelas 5 dan adalah kelas siswa kelas 5 dan hanya sampling 30 murid. Nah, itu nanti data acuannya adalah dari Dapodik. Makanya tadi dari awal Miss Desi sudah menjelaskan bahwa nanti acuannya keluarnya nomor AKM, nomor AKM atau pemilihan nomor AKM itu munculnya dari Dapodik. Jadi bukan kita yang memilih, tapi nanti otomatis dari Dapodik. Mengapa yang menjadi sampel kelas 5, 7, dan 9? Kenapa bukan kelas 6? Sedangkan kalau UN kan biasanya kelas 6 ya. Tapi kalau sekarang AKM menjadi kelas 5. Kenapa? Karena dari hasil asesmen itu bisa dilihat. Kalau dari kelas 5 misalnya ada siswa menjadi peserta, bisa melakukan perbaikan. Jika hasil asesmen itu kurang memenuhi. Kan mereka masih kelas 5, tapi ternyata mereka mengikuti AKM. Kalau mengikuti AKM hasilnya itu masih di bawah standar, maka masih bisa diperbaiki karena mereka masih di sekolah tersebut, maksudnya di kelas 6-nya bisa diperbaiki. Lalu asesmen juga digunakan untuk memotret bagaimana proses pembelajaran sama di sekolah. Murid kelas 6 mengalami pembelajaran di sekolahnya sehingga sekolah dapat dikatakan berkontribusi terhadap hasil belajar yang diukur pada asesmen nasional. Selain peserta didik, asesmen juga diikuti oleh semua guru. Kita juga diikuti untuk mengikuti asesmen, informasi, dan lain halnya. Ya, jadi kenapa kelas 5? Karena nanti kalaupun hasil AKM itu rendah, misalnya ada langkah perbaikan di kelas 6-nya. Seperti itu. Kan kalau UN itu kan mereka biasa di akhir. Ya, di akhir di kelas 6 dan tidak ada perbaikan. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa? Tadi dijabarkan bahwa 30 siswa ya mengikuti AKM. Kenapa? Karena untuk menentukan kelulusan karena tujuan asesmen nasional bukan untuk menentukan kelulusan. Jadi AKM itu bukan menentukan kelulusan siswa. Jadi tidak diperlukan per individu, tapi hanya sampling, hanya sebagian. Karena yang penilaian itu ibaratnya gini, kita kelas 5 itu ada 60 ya, 30 siswa berarti kan sekitar 50% dari jumlah kelas 5 ya. Nah, itu sudah tergambarkan bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Evaluasi hasil belajar menjadi kewenangan pendidik. Kalau evaluasi akhirnya itu menjadi kewenangan pendidik ataupun guru. Nah, asesmen ini digunakan untuk melihat bagaimana kualitas sekolah terhadap pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua siswa perlu menjadi peserta, yang diperlukan hanyalah informasi sentral dan mewakili populasi siswa di setiap sekolah yang menjadi target asesmen nasional. Pemilihannya nanti seperti apa? Nanti melalui Dapodik. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan? Tidak. Ya. Jadi berbeda ya, asesmen nasional dengan ujian nasional berbeda. Kalau ujian nasional yang sebelumnya, yang mungkin Mama tahu itu adalah menentukan kelulusan. Ketika nilai-nilainya sekian misalnya, itu menentukan kelulusan. Tapi kalau asesmen nasional atau AKM itu tidak menentukan kelulusan, hanya sebagai evaluasi bagaimana proses pembelajaran di sekolah. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan? Tidak juga, karena kita juga beda, programnya berbeda, caranya pun berbeda. Apa sih bedanya antara asesmen nasional dan ujian nasional? Nah, di sini ada perbedaannya ya. Perbedaannya jelas, kalau asesmen nasional itu mengevaluasi mutu sekolah, kualitas sekolah. Kalau ujian nasional per individu, ya hasil akhir dan hanya pengetahuan. Kalau ujian nasional itu hanya hasil akhir dan hanya poin pengetahuan saja, tapi kalau nasional banyak poin pengetahuan, tadi survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jenjang pendidikannya SD kelas 5, SMP kelas 7, kalau ujian nasional setiap akhir jenjang
subjeknya siswa dipilih secara acak. 30 siswa itu dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kalau misalkan ujian nasional, semua siswa harus ikuti UN. Tapi kalau AN tidak. Hanya yang dipilih saja, dan itu mengikuti data Dapodik. Soalnya, bentuk soal dalam soal AKM, di sini pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau di ujian nasional tidak ada uraiannya. Sasaran penilaian, literasi numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan ujian nasional penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya komputer, komputer multi-stage adaptif, dan kalau ujian nasional itu hanya mengikuti CPT atau paper based. Itu perbedaannya ya Bunda, antara jadi tidak bisa disamakan antara kita singkat saja asesmen nasional, saya sebut AKM aja ya biar benar. AKM dengan UN. Kalau UN untuk kelas 9 tingkat akhir, kalau AKM untuk kelas 5. Perbedaannya juga selain itu bentuk tesnya pun berbeda. Kalau UN hanya melihat poin pengetahuan, kalau AKM itu lebih banyak poin yang dilihat. Nih, petunjuk dan teknik pelaksanaannya nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif. Bersifat adaptif, pertanyaannya bergantung kemampuan siswa. Jadi nanti kan ada soal uraian kan. Nah, disitulah yang dilihat bagaimana siswa itu bisa menalar. Bagaimana siswa itu bisa memahami bacaan. Pasti berbeda-beda setiap jawaban siswa, pasti. Namun kita bisa melihat penalarannya dia sampai sejauh mana, pemahamannya dia terhadap bacaan itu sampai sejauh mana. Itulah untuk yang AKM. Nih, jadwal pelaksanaannya insya Allah nanti bulan Oktober, yang tadi Miss Jessi sudah sampaikan, nanti diinfokan kembali masalah jadwalnya. Ini untuk tes literasi, survei karakter. Nah, ini hari pertama dan hanya 2 hari. Hari pertama, literasi, numerasi, sedangkan ini survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti deh. Nah, ini bentuk soalnya nanti. Modelnya ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan isian singkat dan uraian. Kita di sini, kelas 5, kita menyiapkan anak-anak agar mereka siap untuk mengikuti AKM. Kelas 5 dari awal kami berusaha untuk menyiapkan anak-anak menghadapi AKM. Jadi kenapa kita harus terus membahas tentang AKM? Intinya kita menyiapkan bagaimana anak itu bisa berpikir cara berpikir tingkat tinggi. Dalam hal gini, yang kita tahu selama pembelajaran ini, anak-anak itu kan kadang mereka malas untuk membaca ya. Apalagi sudah ada gadget. Mereka agak asik dengan gadget dan bermain dengan gadgetnya. Kalau misalkan mau disuruh membaca bacaan teks pun, kalau sama kita ini kan maksudnya baca pun, kadang mereka hanya sekedar membaca, tapi tidak memahami maksud dari bacaan tersebut. Nah, disinilah kami berusaha untuk menyiapkan mereka secara keseluruhan, ya dalam persiapannya kita, walaupun nanti ketika AKM yang diambil hanya 30 siswa, 30 murid, tapi kami menyiapkan secara keseluruhan, karena kami tidak tahu 30 siswa itu yang dipilih siapa saja, ya, karena itu dipilih secara acak. Kami menyiapkan secara keseluruhan semua siswa agar mereka terbiasa untuk membaca, dan terbiasa untuk paham terhadap bacaan. Itu yang pertama tentang AKM. Mereka paham saja tentang bacaan yang mereka baca. Itu termasuk ke dalam literasi. Namun literasi tadi yang saya bilang awal bukan hanya sekedar bacaan, tapi mereka juga paham terhadap gambar. Misalnya sediakan gambar, bagaimana mereka mengungkapkan pendapat mereka tentang gambar tersebut. Bagaimana mereka menceritakan tentang gambar tersebut. Pasti berbeda-beda. Jadi kita bisa melihat bagaimana daya pikir mereka. Tapi dipastikan kembali, kalau misalkan nanti ketika akan itu kan memang bentuknya uraian ya. Jadi kita tidak menyalahkan ke satu anak misalnya, jawabannya itu ngaco gitu ya, tidak juga salah. Setiap anak itu punya pendapat masing-masing, setiap anak itu punya pemikiran yang berbeda. Kita hanya mengasah sebagai pendidik dan mungkin mama sebagai orang tua, tugas kita hanya mengasah
mengasah agar mereka mampu bernalar, agar mereka mampu berpikir tingkat tinggi. Karena pada dasarnya Allah menciptakan anak-anak itu semuanya adalah anak-anak yang cerdas. Ya, Allah yakin saja bahwa Allah menciptakan anak-anak itu adalah anak-anak yang cerdas. Lalu bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, mengarahkan mereka, membimbing mereka, kecerdasan yang mereka punya agar menjadi lebih baik. Kecerdasan yang mereka punya agar ke arah positif. Mungkin itu sekilas tentang tujuannya AKM ya. Kenapa ada perubahan? Kenapa Indonesia selalu melakukan perubahan-perubahan kurikulum? Nanti seperti ini, berubah lagi, kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang selalu berubah. Tujuannya adalah kita mengikuti perkembangan zaman dan pendidikan harus terus mengikuti perkembangan. Jangan sampai pendidikan tertinggal oleh kemajuan zaman. Mungkin sangat berbeda ketika ayah bunda waktu SD ya. Pelajarannya itu jauh berbeda ya. Banyak sekali keluhan yang masuk, kenapa waktu zaman SD belum sesulit ini nih, gitu ya. Karena kalau misalkan pendidikan masih seperti zaman kita SD, maka kita akan terbelakang. Sedangkan kemajuan perkembangan teknologi saat ini sudah semakin ke depan. Jadi pendidikan pun harus terus mengikuti, ya. Makanya terjadilah perubahan konsep, perubahan kurikulum, tujuannya agar kita pendidikan di Indonesia agar bisa lebih maju kembali. Itu tujuan dari AKM dan yang ditekankan lagi dalam AKM bukan hanya pengetahuan ya, tapi juga karakter. Bagaimana kita menciptakan atau bagaimana kita membimbing anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas secara intelektual, secara pengetahuan, tapi juga secara mereka berkarakter, mampu berkontribusi dengan masyarakat. Jadi bukan hanya cerdas, tapi juga dia mampu berkontribusi dengan masyarakat secara baik. Itu intinya tentang AKM. Terima kasih Maya Bunda, semoga dapat dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Terima kasih Miss Nuron. Nah, bagaimana nih ya kita sebagai pengajar dan orang tua bekerja sama nih menghadapi AKM ya Miss Nuron ya? Saling bekerja sama. Benar. Iya. Mungkin ayah bunda akhir-akhir ini 1 minggu terakhir ya kita ngajar itu kok lagi-lagi anak-anak dikasih gambar. Ayo jelaskan gimana ini gambarnya. Ya itu ya Miss ya. Kita itu menstimulus gitu kan, memberikan anak-anak high order thinking, apa nih mereka pola pikirnya mereka dibiasain kayak seperti itu. Ya Miss ya. Iya. Ya, kita memancing anak-anak. Kecerdasannya mereka punya agar mereka terus berpikir. Kenapa kita nggak kasih tahu misalnya ada soal kita ngasih tahu jawaban. Ada soal kita ngasih tahu jawabannya. Kalau jadi seperti itu, anak-anak akan terbiasa gini. Mohon maaf, mungkin ada beberapa yang terbiasa memberitahu jawabannya, tapi jawabannya benar gitu kan. Mohon maaf itu kalau bisa jangan dibiasakan. Kenapa menyiapkan anak-anak untuk kedepannya mereka? Jangan sampai ya ketika kita memberikan suatu soal itu tujuannya mereka biar bisa mampu menyelesaikan masalah. Jangan sampai ketika dewasa nanti mereka akan tergantung sama ayah bunda karena tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Karena sudah terbiasa dikasih tahu nih ya misalnya sudah terbiasa karena kan pembiasaan seperti itu yang akan terlihat nanti ke depan ketika mereka dewasa ya. Kita sudah terbiasa ngasih tahu ini nak, jawabannya ini nak. Nah nanti ketika mereka dewasa, kita orang tua sudah tua, mereka ketika menemukan masalah nanyain lagi ke mamahnya, nah ini gimana, kan udah juga seperti itu. Iya betul Miss, iya. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ayah bunda, boleh saya persilahkan mengenai AKM ini. Wah, udah paham semua Miss sepertinya, alhamdulillah. Udah paham ya? Udah paham atau nggak tahu nih, aku bingung Miss. Kita jalanin aja ya Ma. Jalanin aja Ma, Masya Allah. Kita bergandeng tangan lah untuk membimbing anak-anak ya, mereka mampu. Mungkin gini ya Miss ya, kalau misalkan orang tua, wah itu kan cuma sampel, cuma 30 siswa. Tapi kan kita juga nggak tahu siapa 30 siswa itu yang akan dipilih ya Miss. Sama Missnya juga dakdikduk ya nggak? Saya tidak tahu. Iya. Tapi kita istilahnya ya sudah kita siapkan mereka aja semua, siapin semua gitu kan supaya anak-anak ketika diacak seperti itu sama
dari data ya Miss ya. Dari data itu namanya siapa itu kita nggak bisa tentuin, dari pusat yang nentuin gitu. Anak-anak sudah siap gitu. Jadi orang tua dan guru ya harus bergandeng tangan menghadapi AKM. Bismillah ya Miss. Bismillah ya Ayah Bunda. Iya. Jadi gini, mungkin bisa ini kan ya, ketika AKM itu adalah sampling dan hanya 30 siswa, bukan berarti siswa yang lainnya tidak mendapatkan AKM. Maksudnya mereka harus tetap mendapatkan pendidikan itu. Mereka punya hak untuk pendidikan itu. Jadi masalah nanti mereka akan ikut atau tidak tes AKM secara formal, misalnya dari pemerintah yang dipilih itu tidak, sebenarnya itu tidak jadi masalah. Yang penting anak itu sudah mampu mencapai apa yang dimaksud dari AKM. Betul. Ya, apa yang maksud dari AKM tadi, ketika tinggi, mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi, itu adalah tujuan menjadi penilaian pribadi individu masing-masing untuk bekal mereka ke depannya. Jadi masalah nanti mereka dipilih atau tidak, kalau misalkan ada yang tidak dipilih, jangan berkecil hati, karena ilmu itu tidak sia-sia. Ya, ilmu itu akan bermanfaat ketika mereka ke depannya nanti. Jadi tidak ada ilmu yang sia-sia. Penilaian itu hanya sekedar penilaian formalitas dari pemerintah ya. Misalkan dari yang penting adalah individu anak itu sendiri mampu mengikuti perkembangan, mampu berkontribusi kepada masyarakat dan cerdas dalam memahami setiap situasi. Iya. Seperti ya, itu, Miss. Ini ayahnya Ayaka mengangkat tangan, mungkin mau bertanya ya. Ayahnya Ayaka. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Miss Nuron dan Miss Riza. Mau tanya, ini hanya klarifikasi saja. Iya, untuk AKM sama asesmen nasional tadi itu untuk dilakukan pada saat kelas 6 ya? Kelas 5, atau mulai kelas 5? Kelas 5, Pak. Atau mulai kelas 5? Kelas 5. Akan dimulai kelas 5 tahun ini, insya Allah bulan Oktober, Pak. Oke. Dan seleksi asesmennya sendiri di kelas 6 atau kelas 5 juga asesmennya? Kelas 5. Kelas 5 juga. Oke, terima kasih, itu aja. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Pak. Jadi asesmen ini dilakukannya kelas 5. Sekarang ini kita Pak bulan Oktober ya Miss. Dan kita dari awal pembelajaran kemarin sih, baru kemarin 1 minggu, udah jalan mau 1 minggu ya Miss, 1 minggu lebih lah, kita sudah mulai merencanakan ya Miss ya. Sudah mulai melaksanakan proses pembelajarannya gitu. Tapi untuk asesmennya nanti bulan Oktober, nanti yang dipilih sampelnya apa, seperti itu ya Miss Nuron ya? Iya. 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 Jadi kelas 5 ada AKM lagi nggak ini Miss? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Kelas 6, maaf. Jadi gini, mungkin ya Pak, jika penjelasan yang tadi pertama itu, AKM itu kan memang untuk kelas 5 ya. Kenapa sih kelas 5? Karena tujuannya ketika dari hasil AKM nanti, ketika sudah dari hasil siswa tesnya, survei karakter, dan survei belajar, ternyata hasilnya itu tidak baik, misalnya hasilnya rendah, jadi kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan di kedepannya. Di kelas 6-nya, perbaikan dalam proses pembelajaran, perbaikan terhadap anak itu sendiri, seperti itu. Jadi kan kita masih punya waktu 1 tahun untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan kalau UN, misalnya hasil UN keluar nilainya kecil, itu mereka udah SMP. Udah kan, kita tidak bisa memperbaikinya. Iya, gitu. benar. Nilai UN-nya udah nggak bisa dirubah ya Miss ya nanti ya. Maksudnya nggak ada proses perbaikan lagi setelah anak-anak ujian itu. Kalau sekarang kita sudah lihat hasil dari AKM, misalkan nilainya itu rendah atau gimana, kita ada waktu untuk melakukan perbaikan. Seperti itu papanya Ayaka. Ya, sama-sama. Rencana tindak lanjut berikutnya. Betul. Mr. Mustafa, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, betul. Terus teknik. Ya, ada.
Ya, insya Allah ya Mister, kita sama-sama ya Miss Nurron, Mister. Bisa, kemarin anak-anak juga kan dikasih pancingan gambar, dikasih pancingan, ayo anak-anak silakan beropini. Mereka itu sangat antusias ya Mister ya. Iya, betul. Betul. Iya, walaupun awalnya itu senyap. Malu-malu dulu awalnya. Iya. Nggak apa-apa, kan kita namanya proses. Iya, betul. Betul. Tapi kesininya sih saya lihat, alhamdulillah sih Mister udah 1 minggu tuh udah pada ngeluarin pendapatnya, mengeluarkan opininya gitu. Alhamdulillah. Memang opininya anak-anak berbeda-beda. Ada yang jawabnya A, ada yang jawabnya B. Ya seperti itu. Berpikir kritis ya Mister ya, Miss Nurron. Iya, baik. Gimana Ayah Bunda, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ini mengenai AKM? Jelas Miss. Jelas, insya Allah ya, Mama Ajeng ya, Mama Ajeng insya Allah ya semuanya. Bismillah kita sama-sama ya melaksanakan AKM di kelas 5 ini. Semoga semuanya berjalan lancar. Amin ya Allah. Hasilnya juga bagus. Amin ya Rabbal Alamin. Hasilnya baik. Amin. Baik, selanjutnya Miss Nurron, terima kasih banyak ya Miss Nurron atas pemaparannya, ilmunya. Bermanfaat banget nih. Bumil. Iya, amin. Iya. Selanjutnya, baik ke acara selanjutnya ya, maksudnya ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang konsultasi nih Ayah Bunda. Mungkin kemarin sudah diberikan list ya, siapa saja yang mau ikut. Itu tidak ada unsur pemaksaan ya dari kami, itu yang bersedia saja melakukan konsultasi di sekolah ya. Untuk kali ini, untuk bulan Agustus ini, minggu ke-1 dan minggu ke-2, seminggu 2 kali, kelas 5 ini. Seminggu 2 kali kemarin ya, yang isi list. Miss, lalu bagaimana dengan siswa yang lebih memilih untuk offline? Maksudnya, memilih untuk online, tidak ikut konsultasi. Tidak apa-apa, nanti kita punya cara ya, Mister, Miss Nurron, ada cara, ada trik lagi gitu kan. Gimana supaya anak yang tatap konsultasi di sekolah dan yang belajar dari rumah itu mendapatkan pembelajaran yang sama. Jadi nanti kita ada lagi caranya, entah itu lewat gimana Mister, lewat Google Meet lagi. Jadi kita yang ngajar. Gimana bahasanya? Namanya metodenya itu blended learning. Yes, blended learning. Jadi kita tetap ngajar sambil direkam ya Mister ya, anak-anak tetap jadi 2 lah gitu bahasanya kita. Kemudian untuk konsultasi itu minggu ke-1, minggu ke-2 ini masih seminggu 2 kali, hari Selasa dan hari Kamis ya, hari Selasa dan hari. Kemudian jamnya jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11. Ini saya mohon maaf banget ya, minta tolong sama Ayah Bunda semua ini untuk prokesnya, minta tolong sangat ditaati ya, minta tolong banget gitu kan, prokesnya dilaksanakan dengan baik. Kemudian untuk yang mengantar gitu dan menjemput ya udah gitu, misalkan jam 9 anak-anak, jam 9 kurang anak-anak diantar, terus orang tua langsung aja gitu pulang, ditinggalin anak-anaknya ya, jangan ditungguin. Jangan berkerumun ya, mohon maaf sekalinya gitu kan. Ketika kita konsultasi ada orang tua yang entah itu ya berbincang-bincang, kalau sebentar mah takutnya gitu ya dilihat sama orang lain atau orang luar, khawatirnya kita malahan nanti tidak bolehkan ikut konsultasi, ada konsultasi yang ngerti lah gitu maksudnya. Terus pada saat menjemput juga sama. Jadi misalkan anak-anak kalau memang telat menjemputnya, Miss mohon maaf saya jam 11 ada kendala nih, nggak bisa jemput tepat waktu, mohon titip anak-anaknya di dalam aja, mamahnya langsung info, jangan lupa info ke walasnya. Jadi prokesnya dijalankan ya, wajib banget ditaatin. Kemudian ketika mengantar dan menjemput siswa ya udah kayak yang sambil itu aja, anak-anak dadah gitu kan. Masuk kelas, masuk sekolah, kemudian assalamualaikum, mamah papahnya, ayah bundanya silakan kembali lagi, kemudian jemput lagi jam sekian lagi, on time gitu kan, langsung pulang lagi gitu. Jadi
mohon maaf banget gitu, dilarang berkerumun gitu ya. Misalnya kalau mau ngobrol-ngobrol atau gimana di lain lain apa ya Mister ya, lain tempat gitu kan. Iya, khawatirnya gitu. Kita istilahnya ada konsultasi seperti ini, takutnya ada yang kurang suka gitu atau gimana, nanti ada yang menyampaikan ke pihak lain gitu. Kalau untuk prokes insya Allah ya di sekolah kita hand sanitizer apa sudah disiapkan gitu kan. Cuman iya. Iya, alhamdulillah. Mulainya kita kan masih PPKM ya, Mister, sampai tanggal 2 Agustus. Berarti tanggal 3 Agustus. Kita hari Selasa, wah tepat hari Selasa ya 3 Agustus itu. Tepat banget itu hari Selasa. Nah, untuk jadwalnya mengikuti jadwal biasa, nanti di-share lagi sama gurunya apa saja yang perlu disiapkan untuk jadwal pelajarannya gitu. Jadi kalau misalkan Miss ini jam 9 sampai jam 11, tapi ada pelajaran bahasa Inggris atau pelajaran apa yang belum, nanti sampai rumah bisa jadi dilanjutkan lagi pembelajarannya. Jadi anak-anak tetap mendapatkan pelajaran itu gitu. Nah, untuk konsultasi insya Allah ini satu shift ya, tapi tempat duduk tetap kita atur jaraknya. Nggak deket-deketan gitu, nggak satu bangku gitu, satu tempat itu 2 kursi atau apa, nggak. Semuanya dikasih jarak gitu insya Allah ya. Ayah Bunda, jadi satu shift jam 9 sampai jam 11, mulai hari Selasa dan Kamis. Untuk minggu ke-1, minggu ke-2, 1 minggu 2 kali. Ya, nanti minggu ke-3, minggu ke-4, nanti kita infokan lagi selanjutnya. Betul ya Miss Nuron, Mister? Iya, gimana ini untuk konsultasi Ayah Bunda, apa ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya, oh mamahnya siapa? Maaf, angkat tangan. Mama Zikri. Mama Zikri, iya. Mama Zikri gimana, Ma? Ini Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Miss. Untuk konsultasi tuh pakai baju bebas atau pakai seragam sekolah ya, Miss ya? Baju bebas, Ma. Oke, baik. Untuk konsultasi anak-anak pakai baju muslim ya, Ma. Baju muslim bebas. Pakai sepatu ya, Ma. Pakai kaos kaki juga. Pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ya, jangan lupa masker paling utama. Masker kalau di sekolah sudah disiapkan face shield sih. Cuman kalau misalkan anak-anak mau bawa dari rumah, ya dipersilahkan ya. Mungkin saya lebih ngerasa nyamannya yang dari rumah nih, Miss. Sambil di jalan udah pakai face shield, ya dipersilahkan, boleh ya. Jangan lupa hand sanitizer-nya. Kalau barang-barang pribadi kan lebih ini ya, Mah ya. Alat makan mungkin ya, Mister, bekal. Tempat minum apa itu pribadi ya. Nggak diperkenankan dan tidak diinikan lagi kalau misalkan barang-barang seperti itu ya. Jadi semuanya pribadi barang-barangnya gitu. Untuk jadwal apanya nanti segera kami informasikan. Hari Selasa apa saja yang perlu disiapkan, perlu dibawa pelajarannya apa saja, nanti kami segera informasikan. Seperti itu. Ya, Mama Zikri ya. Ya, sama-sama, Ma. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin mengenai konsultasi? Insya Allah ya, Ma, sambil berjalan ya. Ini kita mudah-mudahan lancar ya. Tapi yang misalkan yang saya masih belum berani, Miss, untuk konsultasi, anak-anak masih di rumah atau gimana, ya nggak apa-apa. Kita tetap memberikan hak anak-anak mendapatkan pembelajaran dari kita gitu kan. Tetap kita pakai cara-cara kita lah, teknis-teknis kita itu nanti di sekolah ya, sama kita nanti, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk wisuda tahfiz nih, Ma. Jadi boleh ikut ini wisuda tahfiz dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalau yang sudah selesai juz 30 ya, Miss Nuron, Mister, sudah munakosa, bisa ikut nanti wisuda tahfiz ya. Boleh hubungin wali kelasnya dulu atau guru tahfiznya dulu. Nanti lanjut terus pokoknya hafalannya, biar anak-anak tambah banyak hafalannya dan tambah semangat. Ya, jadi nggak mesti kelas 6 aja nih yang wisuda tahfiz, nggak. Kita boleh ikut ya. Kalau kemarin kan memang karena kita lagi bingung ya, Mister, Miss, wisuda tahfiznya bagaimana. Kalau sekarang gimana, Mister? Iya, sok. Betul, iya.
Miss Husna, Miss Husna. Wisuda tahfiz, iya. Kalau misalkan wisuda tahfiznya kapan nih? Insya Allah di semester 2 ya. Insya Allah di semester 2. Untuk waktunya, detailnya atau kapan nanti diinformasikan lagi. Seperti itu. Jadi ayah bunda tetap menyemangatin anak-anak nih. Ayo hafalannya untuk wisuda tahfiz untuk ikut nih. Ayo ikut dong tahun ini supaya tahun depannya lagi misalkan sudah selesai juz 30, juz 29, atau juz 28. Seperti itu ya Mister ya. Terus ditambah hafalannya supaya anak-anak lebih semangat seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan tentang wisuda tahfiz ayah bunda? Sudah dirasa sudah cukup ya, udah pada ini insya Allah sudah pada paham gitu kan. Miss Nurun ada yang ditambahkan tentang wisuda tahfiz? Iya, tambahan sedikit saja mungkin ya. Untuk wisuda tahfiz ya. Mungkin yang dari siswa kelas 5 yang sebelumnya mungkin ada yang sudah pernah ikut wisuda tahfiz. Jadi nanti kami minta datanya siapa saja yang sudah pernah ikut wisuda tahfiz. Mungkin di kelas 3-nya sudah ada ya. Kemarin kan juga sudah di kelas 5 sudah ada tuh Amira. Mungkin yang lain juga ada ya, yang waktu sebelumnya di kelas sebelumnya sudah lulus 30 sudah pernah mengikuti wisuda tahfiz. Jadi kami minta datanya. Nanti silakan konfirmasi ke guru tahfiznya masing-masing. Misalkan nih saya udah lulus 30 waktu kelas 3 misalnya. Nah nanti setelah sudah kami data, anak-anak yang sudah lulus 30 itu bisa melanjutkan ke juz 29 untuk mengikuti wisuda tahfiz ke juz 29. Jadi bagaimana nanti rupanya tetap ke guru tahfiznya dulu. Mereka seorang guru tahfiznya, setelah guru tahfiznya sudah menyatakan dia mampu untuk mengikuti ujian tahfiz, nanti baru ditentukan guru pengujinya. Setelah ditentukan guru pengujinya baru bisa. Itu untuk yang di bawah kelas sudah 30 ya. Nah bagi yang belum pernah, kemarin juga sudah ada yang bertanya, belum pernah mengikuti wisuda tahfiz, itu gimana caranya? Komunikasikan dengan guru tahfiz. Ini saya mau ikut wisuda tahfiz. Nanti oleh guru tahfiznya akan disuruh ulang menghafal dari Al-Balad sampai An-Naba. Akan ulang, walaupun misalnya kelas 5 sekarang sudah sampai Al-Insan ya. Tapi kalau dia mau mengikuti wisuda tahfiz, berarti dia mengulang hafalan di yang juz 30, hafalan pribadinya, hafalan pribadinya yang juz 30 mengulang kembali dari Al-Balad sampai An-Naba, dihafalkan, dikuatkan lagi hafalannya. Kalau oleh guru tahfiz tersebut sudah dinyatakan mampu untuk ikut penguji, untuk ikut ujian, nanti baru ditentukan guru pengujinya. Guru pengujinya nanti beda lagi, bukan guru tahfiznya. Nanti baru mengikuti setiap langkah yang ada di dalam pengujian tahfiz tersebut. Mungkin itu aja tambahannya. Baik, terima kasih Miss Nuron. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya nih apa semuanya udah pada lulus semua nih nanti ininya. Juz 30, juz 29, juz 28 menjadi penghafal Al-Qur'an ya Mah ya. Amin ya Allah. Kemudian pembahasan selanjutnya ini tentang program belajar nih, masih ada satu lagi program belajar grade 5, pemberian reward dan lain-lain akan disampaikan oleh Mr. Mustafa. Kami persilakan Mister. Ya, sama-sama Mister. Amin. Insyaallah. Semangat.
Ya, kelihatan, Mister. Mister kok hilang? Sudah, Mister, sudah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kaku. Iya. Ya. Ya. Dan di kopas ya, Mister. Di pastenya paste utuh.
Iya, Mister. Iya. Rahasia, Mister. Rahasia, rahasia, Mister. Iya. Nurut ya. Cukup, Mister. Mungkin mama di rumah ayah bunda. Iya. Atau sudah? Yes, setuju. Cukup, Mister. Oke. Betul sekali. Ya. Ya, Mister.
Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, tadi sudah disampaikan data pemaparan tentang Dapodik oleh Miss Jessie, oleh Miss Nuron, AKM, Mr. Mustafa, ya, dan informasi-informasi tambahan lainnya dari kita semua gitu kan. Untuk tanya jawab, mungkin karena waktunya sudah 10.22 ya, ini udah molor 22 menit dari perkiraan tadi gitu kan. Mungkin kalau misalkan ada yang masih ingin dipertanyakan oleh ayah bunda sekalian, boleh nanti wapri ke wali kelasnya ya Miss Nuron, Mister. Ya, aduh saya masih ada gantung nih di perasaan nih, ada yang mau ditanyain nih gitu kan, boleh nanti wapri aja gitu. Oke, kami bertiga mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya ayah bunda untuk hadir ya di pertemuan virtual ini. Semoga ayah bunda sehat selalu, semoga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Semoga semua program yang sudah disampaikan oleh kita berjalan dengan lancar ya. Insya Allah kalau misalkan kita bekerja sama pas lancar ya, Mister Nurul. Ya, insya Allah kerjasama ya ayah. Jangan bosan-bosan kalau misalkan ada yang kurang berkenan atau ingin ditanyakan atau apa, silakan tanya aja langsung ke kita, ke wali kelasnya ya. Baik, kita sampai di penghujung acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami bertiga mohon maaf, undur diri. Namun sebelum itu kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ditutup dengan doa tutup majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mohon diri. Saya mohon dari bertiga. Izinlah ya Miss. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh.